Selamat sore teman-teman, selamat sore Ner. Perkenalkan nama saya Christopher Blessing James Bogar. Saya akan membahas tentang perjanjian internasional dan Pancasila. Apa itu perjanjian internasional? Perjanjian internasional adalah kesepakatan yang dibuat antara dua negara atau lebih dan diatur oleh hukum internasional. Contohnya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Hak Asasi Manusia, Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi pedoman dalam membuat, menandatangani, dan melaksanakan setiap perjanjian internasional. Artinya, setiap perjanjian harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial. Pancasila. Dalam perjanjian internasional, sila Pancasila nilai yang terkandung. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa, menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan Indonesia, mendukung deklarasi PBB tentang kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi hak, HAM dan nilai kemanusiaan Indonesia, meratifikasi internasional Covenant of Civil and Political Rights atau ICCPR. 3. Persatuan Indonesia, menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia selektif dalam perjanjian agar tidak merugikan kedaulatan nasional, contoh kerjasama pertahanan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan permusyawarah dalam penyelesaian konflik Indonesia, aktif dalam diplomasi damai seperti menjadi mediator dalam konflik Palestina dan Israel. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi Indonesia ikut Paris Agreement untuk pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Pancasila dalam perjanjian internasional, meskipun nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman, dalam praktiknya sering muncul pergumulan atau benturan nilai seperti tantangan, contoh globalisasi dan dominasi negara besar. Perjanjian sering menguntungkan negara maju, sehingga Indonesia harus berhati-hati agar tidak dirugikan. Perjanjian perdagangan bebas bisa mengancam produk lokal. Perbedaan nilai dan budaya nilai Pancasila kadang berbeda dengan nilai universal yang diusungkan perjanjian internasional. Isu HAM seperti LGBT dan hukuman mati sering menimbulkan perdebatan. Tekanan ekonomi global demi investasi. Kadang nilai keadilan sosial dikompromikan. Pemberian izin tambang asing yang merusak lingkungan. Kurangnya pemahaman aparatur negara. Kadang implementasi perjanjian tak sesuai semangat Pancasila. Ratifikasi perjanjian tanpa kajian nilai-nilai Pancasila. Jadi kesimpulannya Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga kompas moral dan etika diplomasi Indonesia dalam setiap perjanjian internasional. Indonesia perlu menjaga kedaulatan nasional, menegakkan nilai kemanusiaan, menyeimbangkan kepentingan global dengan nilai-nilai luhur bangsa. Terima kasih.